Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Habib Almasani. Nah, di sini saya akan menyampaikan berita berpulangnya pahlawan kemanusiaan. Berita ini mengenai tentang COVID-19. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di sini terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat sebagai IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Sekian berita dari saya. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya akan membawakan teks berita yang berjudul Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dikatakan sebagai kegagalan praktik pengendalian sosial. Kekerasan seksual juga merupakan gejala yang paling sering diberitakan oleh media massa. Kasus ini merupakan masalah sosial yang serius, tapi belum ada yang menjelaskan hal tersebut secara memuaskan. Anak-anak yang berusia di atas 7 tahun harus diperkenalkan tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2021 terdapat setidaknya 11.952 kasus kekerasan seksual yang tercatat. Untuk mencegah atau mengatasi hal tersebut, negara atau pemerintah harus mempunyai program pendidikan negara dalam penanaman nilai, norma, dan norma sosial seksualitas melalui berbagai media yang populer dikonsumsi masyarakat. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami. Bersama saya Anda Cinta Cinta dan dengan saya Diana Nurul dalam acara Pemirsa. Seperti yang kita ketahui, harga beras premium maupun video terus mengalami kenaikan sepanjang 2020. Berdasarkan data dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, harga beras premium per September mencapai 14.696 per kilogram, sedangkan beras medium mencapai 12.941 per kilogram. Harga tersebut mengalami kenaikan dari periode Agustus 2023, di mana beras premium naik 4,23% dan beras medium melonjak 6,27%. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo menyebut kenaikan harga beras yang terjadi di dunia membuat harga di dalam negeri menjadi semakin mahal. Kenaikan harga beras ini terjadi karena harga di negara lain juga mengalami kenaikan dan ikut menggeret harga beras di dalam negeri. Kondisi ini diperburuk dengan adanya sejumlah negara yang menghentikan ekspor beras seperti India yang selama ini merupakan negara dengan beras terbesar. Selain meningkatnya, harga beras juga telah memberikan dampak positif bagi kalangan petani. Tetapi di sisi lain, kenaikan harga beras akan berdampak pada turunnya tingkat ketahanan pangan. Dan saat ini pemerintah tengah melakukan upaya agar beras terjaga, seperti manajemen tata kelola beras, hingga membanjiri pasar ikan dan beras stok Bulog. Dan pemerintah mengatasi permasalahan beras ini dan menambah stok dan impor sebanyak 1,5 juta ton. Dilanjut dengan rekan saya. Seperti yang kita ketahui, maraknya tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah saat ini juga sangat memprihatinkan. Bullying merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam bentuk fisik, verbal, dan cyberbullying. Penyebab bullying bermacam-macam, yaitu mulai dari pengaruh pergaulan yang tidak baik hingga kurangnya empati. Dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah dapat memicu masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD. Maka dari itu, jauhi dan awasilah perilaku bullying di lingkungan anak-anak agar masa depan mereka tidak hancur dan menjadi anak-anak yang aktif dan berprestasi. Demikian berita dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama saya Bintang Dermawan. Saya akan membawakan tema yaitu dampak buruk bermain HP saat dinas. Di era serba digital ini, penggunaan ponsel pintar dalam kehidupan masyarakat makin bertambah. Penggunaan ponsel pintar di kalangan masyarakat, terutama orang dewasa,
orang tua. Ponsel pintar menggunakan baterai yang tertanam di dalam perangkat. Menggunakan ponsel pintar akan melakukan pengisian daya. Ini sering dilakukan masyarakat. Akan tetapi tindakan tersebut memiliki dampak yang bahaya dari hal kebanyakan. Apabila baterai pada smartphone overheat atau panas yang berlebih, kemungkinan akan meledak dan mengeluarkan zat-zat kimia yang berbahaya di dalamnya. Perawatan ponsel pintar harus dilakukan secara rutin agar kesehatannya tetap terjaga. Bagi pengguna, perlu mematuhi protokol agar terhindar dari dampaknya. Pengguna ponsel pintar harus terus belajar dalam merawat kesehatan ponsel, terutama